mau kiamat besok tetap buka gitu kan, setengah hari kan begitu. Itu ada hadisnya ternyata. Jadi kita harus tetap bekerja meskipun besok itu hari akhir gitu kan. Tapi yang aslinya Pak, ini aslinya. Jawaban aslinya kenapa 24 jam? Tidak terpikirkan sebelumnya oleh saya terutama bisa dengan ide yang sederhana tapi bisa memberdayakan ratusan ribu warung dan membuat mereka naik kelas gitu. Tentu ini akan berdampak positif karena memang yang dibantu atau yang diberdayakan oleh Caat ini adalah segmen yang bottom of piramid ya kalau tadi Caat sampaikan. Di luar bisnis Caat. Oke. Caat hobinya apa? Saya hobinya belanja di warung. Enggak, saya hobinya gaming, Pak. Gaming, sama suka main game. Yang kedua suka kunjungan ke warung, Pak. Ya, benar kan? Kunjungan warung. Iya, kunjungan warung, ngobrol, tanya-tanya. Dengan begitu waktu luang saya lebih bermanfaat sebenarnya karena saya lebih dekat dengan customer, lebih tahu dengan mereka ini mereka butuh apa sih. Gitu, ngobrol sama mereka itu saya bisa berjam-jam. Kalau lagi senggang ya gitu. Kenapa suka gaming? Itu sebenarnya dari kecil, Pak. Oh. Dari kecil waktu itu zaman masih Sega ya. Game itu masih Sega. Iya, Sega. Saya sudah hobi main game. Terus waktu besar pernah punya impian pengen punya toko mainan gitu kan. Jadi waktu kecil tuh pengen punya toko mainan, tapi nggak kewujud dan juga nggak prospek sepertinya toko mainan itu sekarang. Akhirnya saya coba wujudin hobi itu sekarang bikin tim e-sport, Pak. Oh. Bikin tim e-sport. Ternyata relate juga dengan MP Store yang di dalamnya aplikasinya menjual top up game dan voucher. Jadi sekalian menyelah minum air gitu. Iya. Dalam sehari pasti main game? Sehari kalau lagi sibuk sih enggak, Pak. Oh, enggak ya? Kalau lagi sibuk enggak. Saya pagi biasanya jam 4 sudah siap-siap, jam setengah 6 jam 6 lah menuju kantor. 45 menit dengerin podcast. Podcast ya? Seneng podcast ya, dengerin podcast aja. Jadi kan simple Pak, sambil nyetir dengerin podcast. Kan nambah ilmu tuh. Iya. Gitu. Lalu nyampe kantor itu biasanya baca sama ngopi. Lalu setelah itu refresh main game sebentar sebelum mulai kerja biasanya begitu. Jadi pas kerja itu kita punya pikiran yang fresh lah. Kalau weekend kerja nggak? Kerja lah. Tetap kerja kan? Tetap kerja lah. Iya. Meski tidak kayak warung Madura 24 jam. Iya. Saya 24 jam insya Allah. Iya, sama. Iya. Di telepon itu selalu, meskipun tidur kan saya mesti nyalain handphone karena berada di perusahaan teknologi ini ngajarin saya banyak hal gitu kan. Aktivitas hacking, breacher itu kan adanya memang di jam-jam pagi. Jadi saya mesti onin sehingga tim saya ketika ada urgen sesuatu dia bisa langsung call saya. Gitu. Jadi technically 24 jam. Ada satu pertanyaan soal warung Madura ini, kenapa, apa filosofinya atau apa ya kok 24 jam gitu loh? Ada ininya nggak sih memang? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang. Kenapa warung Madura 24 jam? Saya kasih dua jawaban, Pak. Yang tidak asli itu, yang sering disampaikan termasuk sama Habib Jafar, ya kita bekerja keras gitu kan. Bekerja keras kita itu meskipun mau kiamat besok tetap buka gitu kan, setengah hari kan begitu. Itu ada hadisnya ternyata. Jadi kita harus tetap bekerja meskipun besok itu hari akhir gitu kan. Tapi yang aslinya, Pak, ini aslinya. Jawaban aslinya kenapa 24 jam? Karena tokonya nggak bisa ditutup. Oh iya ya, nggak ada pintunya ya? Nggak ada.
Ya sih penuh Pak, penuh. Penuh barang. Penuh barang kan sampai keluar dia Pak. Iya, jadi karena nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup, penuh barang, ada kulkas ya kan. Oh, ada ternyata galon-galon. ini alasannya. Iya, itu alasan sebenarnya. Iya. Karena nggak bisa ditutup. Kadang nggak bisa ditutup. Oh iya. Sekalian dijaga gitu. Itu yang sebenarnya. Tapi sebenarnya kan mereka nggak 24 jam juga kan pekerjaannya kan ada sistem shift ya. Ya, sistem shiftnya itu per 6 jam, Pak. Oh 6 jam. 6 jam. 6 jam jaga, 6 jam istirahat. Ganti lagi 6 jam jaga. Biasanya 2 atau 3 orang. Suami istri biasanya. Gitu, Pak. Jangan tanya Bapak. Pasti ini mau nanya suami istri. Buka terus gitu. Tiap hari ketemu suami istri gitu ya, Bu. Terus 24 jam jaga warung gitu. Iya. Luar biasa. Caat, kalau tadi masih seneng main ke warung, di waktu kecil juga sering ke warung? Sering lah, pasti kan disuruh orang tua itu kan belanjanya mesti ke warung. Pasti sering. Ya, apa dulu yang selain belanja disuruh orang tua ya, ibu, itu biasanya Caat seneng beli apa gitu di warung gitu? Dulu ya waktu kecil. Oke. Waktu kecil saya senang sekali, mungkin relate ya sama teman-teman semua. Saya sering beli permen ting-ting jahe. itu nggak tahu sekarang sulit lah. Sekarang udah kayaknya Sekarang jarang sulit. ya? Itu di mana cara dapetinnya permen ting-ting jahe gitu. Kalau ada warungnya kasih tahu, nanti saya datang. Mungkin perlu ini juga di warung-warung Madura perlu diadakan lagi tuh, cari produsennya terus kita supply di warung boleh, Madura, boleh. Warung ting-ting jahe ya. Iya. Iya. Oke. Mas, kalau menurut Caat, usaha warung ini prospek kalau untuk orang-orang seperti kebanyakan ya gitu. Usaha warung ini prospek sebenarnya Pak. Sebenarnya kita pahami bisnis model warung Madura itu sendiri. Warung Madura itu sistemnya bagi hasil Pak. Ada bandarnya, namanya pemodal, dia yang menyiapkan seluruh inventory dan sewa lahan, sewa tempat. Dan ada yang namanya pekerjanya, orang Madura ngomong namanya buto atau kenek gitu lah istilahnya. Dia yang jaga. Berapapun hasilnya itu dibagi 2. Oh gitu, ya. betulnya. Jadi bukan gajian gitu. Jadi yang jaga di situ itu semi owner Pak, jangan dilawan. Oh. Dia juga memiliki. Makanya kita sering lihat tayangan-tayangan viral ada pemalakan. Oh itu maju juga Pak. Ini warung saya, maju juga. Nggak ada kan yang sampai berantem? Iya betul. Ada yang sampai berantem. Sedangkan kalau pegawai biasa ya udah ambil aja ini punya bos bukan punya saya. Iya. Nah itu memang begitu. Itu umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya digaji itu ada. Tapi mayoritas memang sistemnya sharing profit ya. Seberapa yang didapat? 50-50 bentuknya? 50-50. Oh 50-50 ya. Oh, ya.